Halo teman-teman, sekarang saya sama Yos Prawida. Halo, Dia adalah siap, seorang komedian, gagal gagal, kurang lucu. tapi sukses di bidang lain. Yos Prawida ini dia ini yang fotografi dan videografi waktu saya nikahan, teman-teman. Jadi Alhamdulillah. alhamdulillah. Saya pengen ngobrol-ngobrol sih dengan Yos. Nama fotografinya adalah YSPW ya, Yos ya? Benar, YSPW Film. YSPW Wedding Films. Ya, Itu ya, Yos ya? ya sebenarnya itu nama aku sih sebenarnya. Iya, betul. Yos Prawida kan. Mm-mm. Soalnya dulu aku pernah pakai nama sendiri dengan nama Yos Prawida gitu kan. Oh, Terus kalau aku nggak ada, orang komplain pasti. oh, terlalu narsis juga ya. Narsis banget sih. Terus akhirnya aku singkat aja YSPW. Eh, YSPW sekarang aku nggak turun, aku cuma tidur di rumah, bisa jalan. Gokil, gokil. Tapi Yos, waktu waktu nikahan aku, dia turun loh, dia langsung ke Jakarta loh. Terima kasih loh Yos ya. Iya dong, Eh, masih sih gitu loh. Waduh, padahal waktu itu lagi ada yang nikahan juga ya di Pontianak Yos ya. Iya, Di di Jogja sama di Pontianak, Pontianak ya. iya, Jogja sama Pontianak juga ada yang nikahan. Pas waktu aku itu ya, di waktu bersamaan. Mm-mm. Gokil. Betul sekali. Yes. Teman-teman nih kalau pengen lihat Instagramnya bagus-bagus sekali, apalagi yang waktu nikahan saya tuh unik banget ya. Yoi, keren soalnya konsepnya keren. Di Kompleks Sultan kan. Kan nyewa tempatnya ya mahal juga sih. Mau bilang murah emang mahal juga sih. Emang ya pernikahan tuh memang eh, sesuatu yang singkat tapi mahal, Mas. Betul, Makanya betul. ada peluang usaha di situ. Ya, betul. Setuju, setuju. Aku aja malah setelah menikah kan aku pas nikah itu kan ngurusin sendiri kan. Aku Hmm. kepikiran mau bikin WO gitu. Terus pas aku pikir-pikir lagi, kayaknya enggak deh, pusing ngurusin nikahan sendiri aja pusing. Apalagi ngurusin nikahan orang ya. Oh iya, orang maunya apa gitu kan. Belum nanti kalau kita timnya ada yang kurang-kurang dikit. Kemarin aja tuh pusing sendiri aku ngurusin sendiri. Aku masih ngangkat-ngangkat. Karena mau bayar WO, lebih baik buat catering waktu itu daripada bayar WO. Tapi memang banyak juga sih teman-temannya yang dia tuh nikahnya diurus sendiri. Termasuk Yos juga diurus sendiri, tapi ujungnya juga tetap pakai WO sih. Cuman WO Oh, di hari H doang. Jadi ada lebih murah sih. ini hasil pernikahan. Ini ada Aduh, Om Yos. halo. Nggak boleh diliatin mukanya ya, palanya aja ya. Kita Umur kasih berapa udah Mas Ipsi itu? Udah ada umur setahun belum? berapa? Belum dong. Itu berarti kalau udah setahun, Oh. berarti kan berapa ya Nadine? 4 bulan lebih ya? 4 bulan lebih. Yos. Wah, Berarti belum berarti masih belum bisa jalan merangkak ntar. belum. Tapi Wah, bungee jumping udah kesuruh bungee jumping. bungee jumping, Nggak boleh. flying fox. Flying Fox 3 kali ada ya udah ya. Iya, iya. Ntar juga Yes. makin seru loh. Seru, Iya. seru, seru. Yes, tapi pastikan di pandemi corona gini nih, aku selalu nanyain ke teman-teman yang punya usaha sih. Hmm, Jadi masa ya, pandemi gini pasti sangat berubah sekali kan. Eh, benar. apa sih improve-nya atau strateginya? Soalnya kan dulu kan kalau wedding mungkin kamu kayak pas weekend tuh bisa 3, yang waktu itu aja kamu bisa 3 kan. Ya. Nah sekarang pasti Uh, sangat jarang sekali kan. Gimana terus Yos hmm, kamu menyiasatinya Yos? hmm. Aku ceritain dulu ya, waktu pas awal-awal Iya Yos, boleh. pandemi masuk tuh ya. Kebetulan kan aku kan lagi fokusnya di Pontianak sekarang kan. Ya. Nah, terus yang awal pandemik masuk itu, padahal klienku lagi oke-okenya gitu loh. Hmm. Banyak dokter, No. banyak orang-orang, anak-anak hits Pontianak lah gitu ya. Ya, ya. Bisa dibilang anak-anak hits Pontianak. Terus lagi bagus-bagusnya, di bulan Maret itu apa yang PSBB lah kurang lebih ya, PSBB PSBB. ya. Lockdown lah, Indonesia lockdown lah waktu itu ya. Iya, 3 bulan itu anyep banget udah. parah ya. Sampai lebaran. Itu memang aku paling ada klien yang maksain buat akad aja gitu kan, pasti ada.
Cuman nggak banyak. Tapi aku 3 bulan tuh kosong setelah itu. Bener-bener kosong ya? Kosong, kosong. Wow, Aku untung tabunganmu udah banting, banyak ya? alhamdulillah. Nggak, aku ada banting setir juga sih. Banting Kenapa? setir ke Oh iya, produk. gimana? Aku banting setir jadinya nggak fokus di wedding, aku nge-branding produk, foto Oh, produk. foto produk ya. Tapi banyak Terus tuh yang jadi, minat. ya, itu pas puasa. Aku pas puasa, aku branding foto produk dengan foto produk gratis Nah, selama puasa. ya. Tuh. Pemasukan nggak ada, tapi makanan sama kulkas penuh terus. Oh, alhamdulillah ya. Dikasih rezekinya yang lain ya, Yos ya. Iya, Nah, kita itu bersedekah. makanan sampai sampai aku kasih-kasih ke orang. Soalnya sehari itu aku motoin produk, makanan bisa datang 7, 8 makanan berbeda. Gokil, gokil. Lebih banyak orang jualan makanan sih. Iya, iya. Ya, alhamdulillah kan. Gak usah masak. Iya, iya, iya. Emang duit nggak ada pemasukan sih, cuman kan Hmm. makanan datang terus ya. Nah, setelah itu, setelah lebaran itu baru aku bukan ngumpulin sih, nyari teman-teman yang sama-sama terdampak di wedding, aku bikin paketan bareng. Dan ya banyak sih kan sekarang juga yang bikin paketan khusus pandemik, intimate, Ya, gitu-gitu akad sih. nikah doang. Nah, dari bikin paketan itu, alhamdulillah lumayan. Sampai akhir tahun tetap ada setiap bulannya. Wis. Minimal 2 lah setiap bulan. Berarti Tapi emang harus improve ya, Yos ya. Nggak bisa iya, kita cuma nunggu doang nih. Kalau nungguin yang wedding bener-bener kayak wedding yang rame gitu-gitu nggak heeh. bisa, Yos ya. Royal, kalau wedding rame itu kalau biasanya ngomongnya kita kan royal wedding. Oh, Yang right. biasanya undangannya tamu yang datang bisa sampai 2.000, 3.000, 4.000 tuh sebutannya kalau di aku tuh royal wedding. Tapi kalau tamunya di bawah 1.000, kita bilangnya intimate. Oh, berarti aku intimate ya. Aku nggak corona Iya, aja, aku biasanya intimate. Emang intimate. emang Banyak kok yang emang intimate duit emang. emang duitnya nggak ada mau royal. Pengennya royal, Yos. Tapi duitnya intimate. Kalau aku bukan nggak pengen royal sebenarnya. Duitnya yang intimate ya. Emang duitnya intimate. Sebenarnya pengen royal ngundang beribu-ribu orang. Orang temanku aja banyak banget yang nggak diundang waktu itu. Yang teman-teman yang kayak baru kenal-kenal sehari 2 hari. Cuman ya temen gitu. Udah lah nggak usah diundang gitu. Bener-bener sahabat sama keluarga aja yang diundang. Soalnya kan memang pernikahan kan acaranya kan memang lebih ke Mas Hipsi sama pasangan sama Mbak Eca kan. Ya. Jadi itu semuanya terserah kembali lagi ke masing-masing pasangannya. Tapi memang enaknya intimate sih sebenarnya. Jadi kekerapannya tuh di situ lebih terasa. Bisa membaur. Tapi Orang kalau kalau royal itu susah membaur. Soalnya udah capek duluan di panggung. lah Banyak banget salamannya. aku yang intimate aja tuh kan aku ngundang sekitar 200 sampai 300 kalau nggak salah. 300 orang. Ya. Itu sampai akhir acara ya aku berdiri aja tuh. Secapek itu, apalagi yang royal ya. Capek banget tuh. Udah pernah ngerasain, aku juga yang udah sampai, soalnya di Pontianak aku berdiri di pelaminan tuh 6 jam. Buset. Sampai kram. Nah, aku waktu pulang ke Pontianak ada perbedaan yang jauh banget di Pontianak sama di Jogja. Apa itu di bedanya? Jogja atau di Jawa lah, di Jogja atau di Jawa gitu, acara resepsi itu paling lama tuh di 4 jam. Iya. 3 jam, 2 jam, paling banyak 2 jam. 2 Soalnya jam. aku seringnya 2 jam aku sering banget kalau di Jogja. Biasanya kayak acaranya tuh resepsinya mulainya jam 11, kelar jam 1. Mulai jam 12, kelar jam 3. Paling kayak gitu-gitu. Tapi kalau di Pontianak beda. Budayanya dia resepsinya di sini biasanya paling cepat jam 5 sore. Mulai jam 1. Kamu tuh kan dulu kan bisa masuk, ini kita balik lagi ke awal ya, kamu bisa masuk ke usaha fotografi dan video tuh, video wedding tuh kok tiba-tiba bisa masuk gitu sih, Yos? Apa memang ada background sebelumnya? Iya, aku memang pas di Jogja, waktu aku di Jogja itu aku kerja di studio. Oh. Dan memang dari SMA udah biasa moto-moto ciwi-ciwi gitu kan. Modus-modus. Emang dasar ya. Terus? Nah, pas di Jogja kerja di studio sama ikut kursus juga.
Terus abis itu aku tuh pertamanya menjadi main Instagram, Mas. Main Instagram, bikin video-video di Instagram. Nah, dari video-video Instagram itu lumayan rame. Iya. Aku kalau video Instagram dulunya seringnya clothing. Jadi video-video clothing ya, model-model juga lah intinya ya. Ya. Ciwi-ciwi juga, model-model. Emang modusmu itu ya. Terus 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 aku lanjut mulai ngelirik wedding. Soalnya memang easy money kalau di situ. Betul, betul. Uangnya cepat cair. Lahan yang sangat basah sekali ya. Dan orang tuh Basah. buat pernikahan itu nggak terlalu banyak mikir gitu ya. Maksudnya Iya, ketika benar, dia udah suka, ya udah gitu, berapapun dia pasti akan bayar. Yang orang kaya ya. benar. Kalau kayak saya kan masih banyak mikir. Terus gimana, Yos? Nah, waktu itu aku baru mulai deh. Ada mau bantuin teman. Namanya jasa tuh semuanya berawal dari bantuin orang. Betul. Ya kan? Nggak dibayar, nggak apa-apa. Kita bantuin Portofolio aja. ya, portofolio ya. Bikinin yang bagus. Pokoknya yang keren-keren. Nanti juga nyebar. Kalau di Jawa kan bilangnya getok tular. Ya. Iya. Dari mulut ke mulut gitu. Ya. Terus? Dan mulai deh ada klien. Mulai ada yang dulu mainnya pakai hashtag gitu kan. Mulai Instagram pakai hashtag, masuk di trending hashtag, ya kayak gitu-gitu sih. Waktu dulu awal-awal marketingnya waktu udah mulai dikenal, orang nyari sendiri kebanyakan. Udah mulai tahu gitu. Sama juga banyak kerjasama juga sih, Mas. Kerjasama sama hotel, sama WO, sama venue, sama catering. Kita saring-saring merekomendasikan. Itu sih, di circle-nya kayak gitu. Iya, betul sih. Aku aja sangat tertarik sekali kayak sebelum aku punya calon bahkan waktu ngelihat Instagrammu tuh, wah Yos keren juga nih bikinin yang ntar sama dia aja gitu. Aku dulu udah kayak gitu. Habis itu aku ngajak ngobrol kamu kan pas kamu ke Jakarta kan, ya kan? Iya. Bantuin dong aku nikahan gitu kan. Terus kamu juga mau bantuin, waduh, keren sekali. Gas lah. Gas ya, mantap. Aku mah seneng bantuin orang. Siap. Memang ngebantuin loh. Emang kerjaan jasa tuh aslinya ngebantuin. Bedanya pengalamannya aja. Yang dibayar kan pengalamannya. Iya, betul. Ya sama kayak stand up sih, kayak gitu kan. Semakin sering di panggung, semakin tahu medannya. Iya. Sebenarnya juga banyak kan yang baru-baru lucu, teman kurang terkenal. Kurang punya pengalaman. Sebenarnya Yes tadi aku pengen nanya tips bagaimana sih mulai usaha video atau foto wedding. Tapi sebenarnya kamu tadi udah ngasih tahu ya di tengah-tengah. Iya. Jadi memang ya udah bantuin teman, bikin konten ya Yes ya. Terus belajar juga ya Yes ya. Memang mulainya usaha tuh dari situ sih, Mas. Sama kayak aku awal ke Pontianak. Aku awal pindah tuh sejujurnya temanku lebih banyak di Jogja. Maksudnya teman yang kenal ya gitu. Soalnya aku lebih nongkrong di Jogja. Soalnya selama di Pontianak pas SMA gitu kan, aku anaknya nggak nongkrongan gitu ya. Jadi kayak di rumah-rumah aja, nonton TV, kayak gitu-gitu, anaknya yang introvert gitu kan. Ya. Lebih terbuka pas di Jogja. Jadi pas balik ke Pontianak pertama-tama tuh, memang relasiku dikit. Dari sedikit relasi itu ya, aku juga banyak ngasih free awal-awal. Yang penting kita bikin aja dulu. Kita dokumentasiin dia. Ntar dia kalau udah seneng, suka ngeliat foto-foto kita, ngeliat karya-karya kita, video kita, pasti dia ngerekomendasiin ke saudaranya lagi. Dan itu step awal aku sih. Step awal setiap foto aku pindah ke sini sama pas aku mulai di Jogja. Sama, nggak usah mikirin duit dulu lah awalnya. Jangan mikirin. Besok baru mikirin. Besok baru lapar. Gak usah mikirin duit dulu lah. Besok bingung mau makan apa. Yes, berarti sekarang pegawaimu udah berapa, Yos? Kalau aku bilangnya sih bukan pegawai ya, tapi ada tim yang inti ya, sama tim yang freelance. Tim intiku sekarang ada 4. Jadi ada itu 4 tuh aku anggap kayak sama-sama founder. Jadi aku mau mikirnya kayak sama-sama ini manajer lah, sama-sama bisa ngatur. Ya. Tapi tetap head-nya tetap di aku sih.
Terus ada juga yang freelance. Freelance tuh yang cabutan aja kalau lagi ada jobnya terlalu over, baru cari yang freelance-nya. Kayak gitu sih. Kalau dulu sih tetap sempat punya tim yang lumayan rame, itu sekitar 8 orang. Iya. Cuman aku kurang bagus kalau mainnya terlalu rame, dikurangin deh jadi 4 lebih enak sih sudah. Pas. Oh. Sekarang baru mau mulai lagi bikin tim yang lebih gede lagi sih. Padahal kamu udah ada di Jogja, udah ada di Pontianak ya. Maksudnya nggak perlu. Iya. Kalau videografer, fotografer, memang kayaknya nggak perlu terlalu banyak tim, cuman banyak freelance juga ya. Karena banyak yang Iya, bisa. banyak. Yang penting tuh kan kita yang dikontrol tuh quality dari hasilnya. Dari tone, dari warna, dari selera, dari fotonya kayak gimana. Aku biasanya kalau ada freelance tuh tetap aku suruh mantengin dulu foto-foto yang ada di IG jualan kita gitu kan. Kayak gitu loh, jangan yang aneh-aneh lah. Jangan yang aneh-aneh, yang penting couple-nya dapat bagus. Kan kadang ada yang itunya yang terlalu explore gitu ya. Yang guling-guling ya, motonya guling-guling dia. Ada. Guling-guling. Berarti kamu sekarang sedang mengusahakan membesarkan lagi SPW Iya. Films di Pontianak ya, Os ya? Di Pontianak. Di Jogja sih alhamdulillah itu udah aman sih. Cuman aku sekarang kan kemarin sempat mau istilahnya expand gede kan, cuman ternyata aku keteteran waktu itu. Akhirnya aku kecilin lagi. Nah, terus sekarang aku mulai mau gedein tapi pelan-pelan, nggak langsung rame tapi satu. Takutnya kayak gitu sih. kita maksudnya marketingnya udah terlalu berlebihan gitu kan, mengeluarkan cost yang itu ternyata kitanya belum siap ya, Os ya. Itu perlu perlahan-perlahan juga ya. Ya sama kayak aku ya, aku jualan kaos gitu kan step by step, udah lama banget. Sampai wah, nggak laku-laku. Bukan step by step, emang nggak laku-laku. Nggak. Ada progresnya, alhamdulillah. Ada sih. Sekarang pasti ada. Teman-teman pasti kalau buka usaha nih ya, kalau konsisten pasti ada progresnya. Nggak perlu yang langsung buar gitu, nggak perlu yang langsung itu. Ya bisa aja yang langsung buar, tapi kalau konsisten, progres, nanti insya Allah sih bakal jadi brand yang besar di Indonesia. Itu kan namanya kan usaha tidak mengkhianati hasil kan. Betul. Pelan-pelan kita tingkatin. Memang kalau mau langsung gede juga belum tentu langsung dapatnya gede sih. Kalau modalnya besar belum tentu juga dapatnya langsung besar. Enak dari sedikit-sedikit ya, ntar lama-lama kan kita tahu step-nya semua kan, dari step kita kecil, gimana kita ngadapin pas kita lagi biasa aja, pas masih usahanya masih kecil, sampai usaha kita udah grow, udah besar, kita tahu semua cara ngadapin hal-hal yang bakal masalah-masalah yang nanti bakal datang kan. Gokil lah Yos Prawida. Kalau gitu Yos, kalau misalnya teman-teman ya, ini pasti sekarang juga udah mulai banyak yang pengen menikah ya. Karena kemarin ketahan gitu kan pas PSBB, sekarang udah banyak yang mengadakan intimate wedding. Kalau misalnya pengen hubungin kamu di Jogja atau di Pontianak atau di luar kota juga bisa nih Yos? Bisa. Aku kalau dari Jogja tuh seringnya ke Malang, Blitar. Iya. Tapi kalau daerah Jakarta itu jarang sih. Lebih sering daerah timur. Aku doang waktu itu ya. Nggak sering juga ya di Jakarta. Berarti bisa ya? Ngubunginnya kemana ya? Bisa. Instagramnya apa Yos? Boleh dikasih tahu? Instagramnya @yspwfilm. @yspwfilm. Nanti di situ ada kontak. Ada marketingnya, ada marketing Jogja sama marketing Pontianak. Dipilih aja itu. Oke. Kalau kira-kira di Kalimantan, di Pontianak aja dihubunginnya kan. Kalau di Jogja, kalau di Jawa gitu, hubungin yang Jogja aja. Ya. Siap, Yos. Terima kasih ya sudah pengen mengobrol-ngobrol. Semoga ini yang menonton ini bisa terinspirasi. Siapa tahu ada yang pengen buka usaha foto dan video wedding juga Yos ya. Biar jadi saingannya Yos. Teman-teman kalau misalnya mau bikin usaha, aku tuh orangnya sih terbuka aja sih. Soalnya menurut aku nggak ada rumus untuk sukses. Sukses tuh kayak rezeki tuh masing-masing. Gimana giginya kita aja kan. Gini. Jadi kalau ada mau sharing-sharing atau mau DM aku juga boleh ke Yos Prawida. Mau nanya-nanya gimana
gimana sih branding awal-awal gitu kan? Gimana sih cari klien pertama-tama? Gimana sih biar menjaga kestabilan di wedding gitu? Alhamdulillah sih aku udah ngerasain itu semua. Kalau teman-teman mau tahu bisa ngobrol langsung sama aku juga, Mas. Nah, itu ya. Jadi di video ini memang cuma pengantar doang sih. Kalau pengen lebih lengkapnya, teman-teman tertarik, mungkin ada yang lagi merintis juga nih, Yos. Karena aku lihat banyak juga nih yang main di foto dan video wedding ya. Silakan belajar ke Yos Prawida ya. Karena Yos akan sangat mengajarkan sekali, teman-teman. Kalau gitu, terima kasih, Yos Prawida. Kita kapan-kapan ngobrol lagi ya, Yos ya. Ya, kalau aku ke Jakarta, aku kabar-kabarin. Siap. Kabarin aja. Ngops, kita ngops. Ngopi ya, siap. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Warahmatullahi wabarakatuh. Entrepreneurship Day berikutnya.